Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca himpunan putusan tarjih bab iman, kita akan menemukan kalimat amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salaf ajma'u 'ala al-i'tiqad bi anna al-'alam kulluhu hadisun khalaqahu Allahu minal 'adam wa huwa al-'alam qabilun lil fana wa 'ala an-nazar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Sebelumnya pernah kita terangkan mengenai arti nazar. Nazar bisa berarti melihat dengan mata, tetapi bisa juga melihat dengan pemikiran. Kita akan mencoba melihat nazar ini melalui kitab Al-Ibkar fi Usuluddin, Al-Ibkar fi Usuluddin karya Imam Amidi. Di dalam buku ini aslinya 5 jilid, ditahqiq oleh Ustaz Dr. Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Jadi 5 jilid. Di jilid pertama di halaman 125, di sini disebutkan tentang nazar, fi haqiqatin nazar, tentang hakikat nazar. Apa itu nazar? Di sini disebutkan wan nazaru fi wad'il lughah qad yutlaq bi ma'nal intidhar wa ru'yah wa ra'fah wal muqabalah wa tafakkur wal i'tibar kama ya'ti tahqiqahu fi mas'alati ru'yah insyaallah. Jadi nazar itu secara bahasa artinya al-intidhar atau ar-ru'yah. Ru'yah itu melihat, intidhar juga melihat, wa ra'fah wal muqabalah wa tafakkur berpikir, i'tibar, tapi intinya itu maknanya sama, yaitu melihat dengan mata. Wa amma fi istilahil mutakallimin fan nadharu mawdu'un li ba'di musammiyatihi fil lughah wa huwa atafaqqul wal i'tibar. Tetapi kalau secara istilah, yang namanya nazar itu menurut para ulama kalam adalah berpikir dan merenungi. Berpikir. Kalau secara bahasa tadi ru'yah, melihat dengan mata telanjang. Tetapi secara menurut para mutakalimin, yang namanya nazar itu adalah berpikir atau merenungi. Maka wa aqrabu ma qila fihi min ibarat ma qalahu qadi Abu Bakar min anna nazar huwa al-fikru alladhi yatlubu bi man qama bi ilman aw ghalabahu dzan. Jadi yang namanya nazar itu menurut qadi Abu Bakar ya upaya kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, mencari ilmu pengetahuan, berpikir, ya kan. Oleh karenanya nazar ini punya syarat supaya kita bisa berpikir, merenungi sesuatu, punya syarat. Langsung saya lewati. Di dalam syarat nazar itu utamanya apa? Adalah akal. Wa fi syara'itin nazar disebutkan amma istiratul akli, ya kan. Fa amma syurut al-amma fal aqlu. Jadi yang paling penting di dalam upaya kita untuk bisa nazar itu, berpikir itu adalah akal. Wa intifa'u adzatin nazar, dan hal-hal yang dapat menghalangi berpikir, merenungi sesuatu. Maka ketika orang gila, orang pingsan, orang tidur itu dia intifa'u nazar, tidak bisa melakukan proses pemikiran, tidak bisa melakukan nazar karena dia akalnya hilang. Karena akal ini di dalam usul fikih disebut sebagai manatul hukmi, tempat kita menerima beban hukum. Oleh karena itu, ketika orang itu tidur, ketika orang itu pingsan, dia tidak menerima beban hukum. Maka ketika dia sholat kemudian ketiduran lupa, dia boleh nanti setelah bangun itu mengkodok sholat yang telah dia lewatkan karena tertidur itu, karena akal dia hilang. Nazar ini juga butuh akal, merenungi alam raya ini butuh akal. Ketika akal ini hilang, maka dia terlepas diri dari beban akal itu. Maka ketika ada orang gila kok tidak sholat, tidak puasa, tidak haji dan sebagainya, yaitu karena sudah akalnya hilang, dia sudah tidak menerima lagi beban hukum syariat. Bahkan orang gila udah nggak tahu tentang Tuhan, kan, nggak tahu tentang Tuhan, nggak tahu tentang surga, nggak tahu tentang neraka. Itu semuanya diampuni, dimaafkan, karena akal sebagai syarat mutlak supaya kita dapat melakukan nazar itu tidak ada. Jadi syarat mutlak nazar itu adanya akal serta apa-apa yang kiranya tidak menghalangi nazar. Yang tidak menghalangi nazar adalah
hilangnya akal pikiran itu sendiri. Karena lantas apa itu akal? Ya, kalau kita nadhar itu kan pakai akal. Akal itu apa? Kalau akal menurut Mu'tazilah adalah al-aqlu ma yu'rabihi qabihul qabih wa husnul hasan. Jadi akal itu menurut Mu'tazilah adalah sesuatu yang kita itu dapat mengetahui baik dan buruk. Baik dan buruk itu karena menurut Mu'tazilah itu dengan akal, Tetapi kalau menurut para filosof itu mengatakan bahwa akal itu apa? Akal itu menurut para filosof adalah sesuatu yang berupa non materi yang bisa memunculkan sesuatu. Maka di dalam sini katakan al-mahya al-mujarradah. Fa amma fi istil falasafah faqad yutlaq bi izalatil mahya al-mujarradah anil madah wa ala iqiha. Jadi segala sesuatu yang non materi itu akal, itu sesuatu yang sifatnya non materi. Maka mereka itu mengatakan bahwa Tuhan itu juga akal. Tuhan itu menurut orang filosof itu akal, dan segala sesuatu yang muncul dari Tuhan itu juga disebut dengan akal. Maka ada istilahnya akal pertama itu Tuhan, akal kedua nanti muncul alam raya dan sebagainya, itu faid ataupun berupa pancaran daripada Tuhan. Itu menurut para filsuf. Tetapi menurut orang ulama kalam, mereka tidak menolak, ya. Orang kalam menolak bahwasanya Tuhan disebut sebagai akal. Tuhan adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu bukan akal. Memang seringkali terjadi perbedaan istilah antara para filosof dengan para mutakalimin. Di antaranya juga tentang akal tadi, itu juga tentang jauhar. Jauhar itu atom. Kalau orang filosof itu juga mengatakan Tuhan itu juga atom, ya kan, tapi yang non materi. Tapi kalau para mutakalim, atom itu harus sifatnya materi, harus yang mutahayiz, harus yang sifatnya itu benda. Nah, oke. Jadi akal itu kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, akal itu merupakan sesuatu yang kita itu bisa berpikir mabitakul, sesuatu yang kita itu bisa merenungkan sesuatu, itu akal. Sehingga dengan kita bisa merenungkan sesuatu itu kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dia sifatnya non fisik. Itu menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah bitakul. Al-aqlu wal ilm, atau akal itu bahkan disebut juga al-ilm. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-aqlu wa al-ilm. Akal itu adalah ilmu. Makanya ketika ada orang yang punya pengetahuan, disebut dia sebagai orang yang berakal. Ketika ada orang yang bodoh, wah dia itu nggak ngakal, nggak punya otak, ya kan? Dia itu nggak punya otak, nggak ngakal, seperti itu. Jadi akal itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-ilmu, sama. Nah, tapi kalau menurut para filsuf, akal itu sesuatu yang sifatnya non materi, sehingga Tuhan pun disebut dengan akal. Baik, kurang dalam yang maaf. Saya simpulkan sedikit tentang nadhar ini, bahwasanya nadhar merupakan berpikir terhadap sesuatu, melakukan proses pemikiran, bukan hanya sekedar melihat, tetapi ia merupakan satu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu adalah nadhar, dan syarat mutlak nadhar adalah akal. Karena tanpa adanya akal, kita tidak akan mampu melakukan proses pemikiran, termasuk diantaranya adalah membuktikan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan akal sendiri menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, akal itu sesungguhnya sama dan ilm. Al-aqal itu wa al-ilm. Jadi akal itu adalah ilmu, sehingga orang-orang yang tidak berakal atau orang yang tidak berilmu sering disebut sebagai orang yang tidak berakal. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.